Pak Anwar. Enggak, oh, bener. Oh. Bisa sini, Sis. Bener. Buden? Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Kan cuman ini tok. Taruh. Wes. Televisor. Coba dewe. Mandiri. Mandiri ya, Pak. Angel banget kok. Sama-sama. Nah. Cek, cek, cek. Delay.
cek, 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 cek. Michael, good morning, class. Today, I'm going to present you how to make a red keyboard. But before, let's begin with basmala.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat datang, selamat pagi, dan selamat bergabung untuk yang sudah bergabung di live streaming kita pada pagi hari ini. Sambil menunggu 50% lebih peserta, karena sekarang yang sudah bergabung di live streaming kita hanya 44. Bapak Ibu bisa menginfokan teman-teman Bapak Ibu peserta didik yang lain untuk dapat bergabung di live streaming kita pada pagi hari ini. Sambil menunggu kita akan memutarkan video. Selamat menyaksikan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang, dan selamat bergabung dengan kami SD Nasima. Alhamdulillahirrabbilalamin, hari ini tanggal 11 Juli 2020 kita dapat bersilaturahmi dalam acara Open House kelas 5 SD Nasima tahun pelajaran 2020-2021 dalam jaringan. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu peserta didik kelas 5 yang sudah meluangkan waktu untuk bergabung, baik yang ada di kantor maupun yang ada di rumah. Baik Bapak Ibu, perlu kami informasikan bahwa acara ini kami laksanakan sesuai dengan protokol COVID-19 dan selama kegiatan ini saya akan memandu dalam bahasa Inggris. The open house will be started. Mrs. Supramono MPD and Mr. Teye Raharjo SPD, we cordially invite you to take the seat. Bismillahirrahmanirrahim. The Honorable, the Chairman of Yayasan Pendidikan Islam Nasima, Mrs. Dr. Indarti MPD, and the staffs. The Executive Director of Yayasan Pendidikan Islam Nasima, Mrs. Hajah Mila Kristanti SPD MM, and the staffs. The Research and Development Director of Yayasan Pendidikan Islam Nasima, Mr. Supramono MPD. The Principal of Nasima Elementary School, Mr. Teye Raharjo, and the staff. All teachers and educators of Nasima Elementary School, the parents of 5th grade students, and the dearest, the 5th grade students. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. All praises to Allah Subhanahu wa Ta'ala who has us blessings so that we are able to hold this event of Open House Grade 5 Nasima Elementary School academic year 2020-2021. Peace and salutation be upon our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, who has guided us from the darkness to the brightness into the right way of life. Ladies and gentlemen, before we start our agenda, let's recite Ummul Kitab together. Al-Fatihah. We all hope that today's event will run well without any obstacles. Amin. Singing the national anthem Indonesia Raya, March and Hymn of Nasima. Audiences, please stand up.
Audiences, please be seated. Ladies and gentlemen, the speech video from Mrs. Dr. Indarti MPD as the Chairman of Yayasan Pendidikan Islam Nasima. Sekolah Nasima adalah lembaga pendidikan formal yang terdiri dari satuan-satuan pendidikan kelompok bermain, TK, SD, SMP, dan SMA Nasima. Sekolah Nasima adalah lembaga pendidikan swasta atau lembaga yang didirikan, diselenggarakan, dan dikelola secara mandiri oleh suatu lembaga non-pemerintah. Penyelenggaranya adalah Yayasan Pendidikan Islam Nasima. Yayasan Pendidikan Islam Nasima didirikan oleh keluarga Haji Yusuf Nafi SHCN. Mereka terdiri dari Haji Yusuf Nafi SHCN, Hajah Jumini Setio Adi SH MKN, Imam Nasima LLM, Dewi Nasima Eskel MSc, dan Tri Bekti Nasima BA Eskom. Yayasan Pendidikan Islam Nasima masa bakti 2019-2024 memiliki struktur yaitu pembina, pengurus, dan pengawas. Pembina Yayasan Pendidikan Islam Nasima diketuai oleh Kiai Haji Hanif Ismail LC. Beliau adalah seorang ulama, Ketua Takmir Masjid Agung Semarang, dan pengasuh Pondok Pesantren Raudhatul Quran An-Nasimiyah. Anggota pembina Yayasan Pendidikan Islam Nasima adalah Haji Yusuf Nafi SHCN, Hajah Jumini Setio Adi SH MKN, Imam Nasima LLM, Dewi Nasima Eskel MSc, Tri Bekti Nasima BA Eskom, Profesor Dr. Haji Amin Syukur MA, dan Haji Saliun Moh Amir. Dr. Indarti MPD adalah Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Islam Nasima. Wakil Ketuanya adalah Ilyas Johari SPD MM. Dr. Dwi Sukaningtyas MPD adalah Sekretaris. Dan Wakil Sekretarisnya adalah Adi Nugroho Eskel MSc. Hajah Mila Kristanti SPD MM merupakan Bendahara, serta Evi Kristanti AMD sebagai Wakil Bendahara. Anggotanya ada Dr. Rustriana Wahdi Sukmono MPD, Ahmad Jauhari MPD, Mursid MAG, dan Marsudi. Pengawas Yayasan Pendidikan Islam Nasima diketuai Dr. Andes Haji Ragil Wiratno MH. Anggotanya adalah Haji Muhammad Ridwan, Dr. Hajah Sri Dewanti Handayani MPD, Dr. Nur Miono MSI, Dr. Andes Haji Agus Fatudin Yusuf MA, Dr. Andes Haji Nowo Susilo BA, dan Dr. Haji Najahan Musafa MAG. Guna menjalankan operasional tugas-tugas teknisnya, pengurus Yayasan Pendidikan Islam Nasima membentuk Badan Eksekutif Yayasan Pendidikan Islam Nasima.
Badan Eksekutif Yayasan Pendidikan Islam Nasima terdiri dari Direktur Eksekutif Hajah Mila Kristanti SPD MM, Direktur Pendidikan 1 Sri Budiani MPD, Direktur Pendidikan 2 Dr. Dwi Sukaning Tias MPD, Direktur Penelitian dan Pengembangan Supramono MPD, Direktur Sumber Daya Manusia Eli Fajarwati MPSI, Direktur Sarana Prasarana Ahmad Jauhari MPD, dan Direktur Humas Publikasi dan Promosi Muhson SPD MM. Dr. Indarti MPD memulai karir sebagai guru kelas 1 SD Nasima pada tahun 1995. Dia adalah lulusan Diploma 2 Pendidikan Guru Sekolah Dasar atau PGSD IKIP Semarang. Selain sebagai guru, dia ditambahi tugas sebagai Wakil Kepala SD Nasima, menjadi guru kelas 1 selama 4 tahun, lalu menjadi guru kelas 6 selama 7 tahun. Mendapat tugas belajar strata 1 bimbingan dan konseling di Universitas Negeri Semarang. Setelah itu, menjabat sebagai Kepala SD Nasima periode 2006 sampai 2009. Memperoleh kesempatan pendidikan profesi guru SD selama 1 tahun di Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Tugas belajar strata 2, program studi manajemen pendidikan di Universitas Negeri Yogyakarta. Menjabat sebagai manajer operasional pendidikan 1 YPI Nasima periode 2009-2019. Pada tahun 2016 sampai 2019, menjadi anggota tim ahli implementasi penguatan pendidikan karakter Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Lulus Doktor Manajemen Pendidikan dari Universitas Negeri Yogyakarta pada tahun 2019. Berdasarkan keputusan Badan Pembina YPI Nasima, Dr. Indarti MPD diamanahi menjadi Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Islam Nasima masa bakti 2019-2024. Berikut adalah sambutan Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Islam Nasima, Dr. Indarti MPD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah diberikan keselamatan, kebaikan dan keberkahan untuk kita semua. Sehingga sampai dengan hari ini Sekolah Nasima tetap eksis dan menjadi pionir pendidikan di Indonesia. Sholawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Bapak Ibu orang tua murid Sekolah Nasima di semua jenjang, mulai dari KB, TK, SD, SMP, dan SMA Nasima yang berbahagia. Pertama-tama izinkanlah kami atas nama Yayasan Pendidikan Islam Nasima menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu yang telah mendampingi putra-putri tercinta belajar dan bermain di rumah, baik secara tatap muka maupun selama daring dalam masa pandemi ini. Kami sampaikan juga selamat kepada Bapak T.Y. Raharja, SPD, dan Ibu Eni Setianingsih, SPD, yang tahun ini mendapatkan amanah untuk memimpin SD Nasima dan SMA Nasima untuk 4 tahun ke depan. Bapak Ibu yang berbahagia, tantangan pendidikan saat ini sangatlah kompleks. Oleh karena itu, dibutuhkan seorang pemimpin yang visioner, open mind, out of the box, pantang menyerah, dan pembelajar. Dan insya Allah, pemimpin-pemimpin itu akan menghasilkan jejak-jejak sejarah yang luar biasa di Sekolah Nasima. Dan seluruh pimpinan di Sekolah Nasima telah mengalami proses seleksi yang sangat ketat dan kuat, sehingga saat ini merupakan masa pembuktian bahwa Bapak Ibu layak menjadi pimpinan di Sekolah Nasima. Bapak Ibu yang berbahagia, pada tahun pelajaran 2020-2021,
merupakan tahun bersejarah bagi Sekolah Nasima. Betapa tidak, karena di tahun ini Nasima bertekad untuk mewujudkan menjadi sekolah bertaraf internasional yang berbasis digital dengan penajaman karakter nasionalis dan agama. Belum lagi dampak pandemi yang sangat luar biasa memberikan tantangan sekaligus peluang bagi Sekolah Nasima yang tentu membutuhkan keyakinan dan effort yang luar biasa untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Modal awal yang telah dimiliki selama 3,5 bulan di masa pandemi dalam melaksanakan pendidikan daring tentu akan memberikan dampak yang luar biasa bagi penyusunan program, penyusunan strategi, dan sistem manajemen yang akan diterapkan di Sekolah Nasima dalam rangka mempercepat cita-cita tersebut. Bapak Ibu yang berbahagia, hasil kuesioner yang dikeluarkan oleh Direktorat Penelitian dan Pengembangan Yayasan Pendidikan Islam Nasima yang telah diisi oleh 84,4% orang tua murid menyebutkan bahwa pendidikan di Sekolah Nasima, baik pendidikan kurikulum nasional yang terintegrasi dengan nilai-nilai khas Nasima, mendapatkan apresiasi sangat baik sebesar 49,7% dan mendapatkan apresiasi baik sebesar 44,6%. Kompetensi guru dalam memanfaatkan teknologi pembelajaran daring juga ada di tingkat sangat baik, 29,8%, di tingkat baik 56,9%. Media pembelajaran yang digunakan guru sangat variatif, menduduki 16,6%, dan variatif mendapatkan angka 54,4%. Tingkat penyerapan materi peserta didik dalam pembelajaran tergolong sangat baik sebesar 14,8%, baik 47,9%, dan pelaksanaan pembelajaran Al-Quran atau baca tulis Al-Quran sebagai salah satu program unggulan Sekolah Nasima mendapatkan apresiasi sangat baik sebesar 20,8% dan baik 47,9%. Yang tak kalah menarik adalah pemantauan pendidikan karakter secara daring mendapatkan peringkat sangat baik 26% dan baik sebesar 50,1%. Dan yang tak kalah menariknya adalah sistem pengembangan SIA Nasima atau sistem informasi akademik Sekolah Nasima digunakan sebagai salah satu platform dalam pembelajaran dan penilaian secara daring menempati sangat baik 25,9% dan baik sebesar 57,7%. Angka-angka tersebut bisa dilihat dari dua sisi. Pertama, patut kita syukuri bahwa pelayanan dan tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan Sekolah Nasima dapat disimpulkan mulai dari kategori baik menuju ke sangat baik dengan perolehan angka di atas 85%. Yang kedua, perlu dilakukan evaluasi diri lebih mendalam dan segera melakukan perbaikan terus-menerus pada beberapa poin dengan perolehan yang cukup baik, apalagi yang kurang baik. Tentu, perbaikan sekecil apapun akan kita lakukan dengan luar biasa agar pelayanan di Sekolah Nasima bisa mencapai harapannya, yaitu di atas 95% menyatakan sangat baik. Bapak Ibu yang berbahagia, modal dasar sumber daya guru dan tenaga kependidikan Sekolah Nasima cukuplah memadai karena terdapat 195 guru dan tenaga kependidikan dengan sebaran 151 guru dan 44 tenaga kependidikan. Dari 151 guru, 62 diantaranya telah memegang sertifikat pendidik, di mana secara legal
Bapak Ibu guru tersebut sudah diakui oleh negara bahwa mereka adalah pendidik profesional yang turut serta meningkatkan dan mengabdikan dirinya bagi dunia pendidikan. Tentu, Sekolah Nasima adalah sekolah yang pertama kali menerima pengabdian dari kualitas pembelajaran dan pendidikan tersebut. Pada tahun pelajaran ini, jumlah peserta didik di Sekolah Nasima mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini tentu berkat pelayanan yang baik dan kualitas yang semakin meningkat serta publikasi yang sangat efektif. Pada masa pandemi ini, Sekolah Nasima benar-benar telah membuktikan sebagai sekolah penyelenggara pembelajaran daring terbaik. Hal ini disampaikan oleh Bapak Obed Hosianto selaku Senior Manager of Educational Program dari PT Microsoft Indonesia. Tentu hal ini tidaklah muluk-muluk, karena Sekolah Nasima telah menancapkan beberapa indikator keberhasilan, antara lain kita telah mendevelop Sistem Informasi Akademik Sekolah Nasima atau SIA Nasima. Kemudian Sekolah Nasima telah melakukan kerjasama berlisensi dengan PT Microsoft Indonesia sebagai salah satu platform yang melayani pembelajaran peserta didik. Selain itu, bahan ajar, proses pembelajaran, dan proses penilaian sudah disiapkan secara digital dengan kualitas yang sangat baik dengan pendekatan project based learning, tematik, STEM dan STEM, serta blended learning. Bapak Ibu yang saya hormati, platform Sekolah Nasima sangatlah jelas bahwa Sekolah Nasima akan menjadi sekolah yang bertaraf internasional, yang berbasis digital dan menajamkan karakter nasionalis dan agamis dengan nilai-nilai inti atau core value Nasima Yes. Dengan mencermati data-data di atas, maka Sekolah Nasima akan melakukan terobosan pada tahun pelajaran 2020-2021 melalui pelatihan secara terstruktur dan bergelombang bagi guru dan tenaga kependidikan untuk memanfaatkan teknologi digital, terutama mengembangkan dan mengeksplor lebih jauh fitur-fitur yang ada di Microsoft Office 365. Mengembangkan SIA Nasima untuk melayani akademik dan kesiswaan dalam rangka memberikan pelayanan terbaik selama dan pasca proses pembelajaran. Menyiapkan bahan ajar digital minimal 2.000 video pembelajaran dengan berbagai variasi, serta proses pembelajaran dan penilaian berbasis digital. Hal ini merupakan sebuah keniscayaan karena zaman telah berubah dan Sekolah Nasima patut menjadi pionir dan inspirator. Memang sentuhan tangan guru, senyum lembut guru, teguran indah guru tak bisa digantikan oleh apapun. Tetapi teknologi bisa mengantarkan itu semua melalui transformasinya. Oleh karena itu, kita membangun sistem yang ada di Sekolah Nasima agar seluruh guru dan tenaga kependidikan tidak lagi gagap teknologi, sehingga guru dan tenaga kependidikan bisa menyesuaikan dengan perubahan yang ada. Dalam rangka perwujudan platform tersebut, semua sarana dan prasarana yang mendukung terhadap produksi dan broadcasting pembelajaran digital telah disiapkan di seluruh unit di Sekolah Nasima, mulai dari KB, TK, SD, SMP, dan SMA Nasima dengan alat-alat yang canggih, sehingga akan mempermudah proses pelayanan kepada peserta didik. Bapak Ibu yang berbahagia, dalam rangka menyambut kenormalan baru, Sekolah Nasima telah menyiapkan protokol-protokol kesehatan di semua unit dan jenjang pendidikannya,
mulai dari penataan sarana dan prasarana, sterilisasi lingkungan sekolah, perlengkapan sekolah dan seluruh fasilitasnya, maupun protokol yang menjamin bahwa sistem pembelajaran di sekolah Nasima siap untuk melaksanakan kenormalan baru di masa pandemi ini. Insya Allah, di semester 1 tahun pelajaran 2020-2021, Sekolah Nasima akan membuka kembali proses pembelajaran dengan sistem daring, dengan melakukan pendekatan dan menyediakan kurikulum darurat. Kurikulum darurat ini disiapkan untuk mengedepankan dan memberikan pemahaman kepada peserta didik tentang materi-materi yang esensial dengan pendekatan project-based learning, blend learning, dan tematik. Bapak Ibu yang berbahagia, dalam kesempatan kali ini perlu saya sampaikan bahwa model publikasi dan marketing Sekolah Nasima juga perlu dirubah strateginya menjadi e-marketing dan e-publikasi. Oleh karena itu, kami mohon seluruh warga Sekolah Nasima, termasuk Bapak Ibu orang tua murid, berkenan untuk memfollow semua media sosial dari Sekolah Nasima maupun unit-unit yang ada di dalamnya, untuk mengunggah setiap produksi e-publikasi untuk disebarkan ke dunia maya. Karena melalui jemari warga Sekolah Nasima, segala aktivitas Sekolah Nasima akan memenuhi dunia maya dan memberikan pengaruh positif bagi warganet. Sehingga kesan positif tentang Sekolah Nasima tercipta sepanjang masa. Karena produksi dan pemasaran menjadi lebih efisien dan efektif untuk memenuhi target-target yang dicita-citakan oleh Sekolah Nasima. Bapak Ibu yang berbahagia, perlu diingat pula bahwa 3 pilar pendidikan juga tidak bisa kita singkirkan begitu saja dalam proses pendidikan. 3 pilar itu adalah yayasan, unit sekolah, dan orang tua peserta didik plus alumni. Karena 3 elemen tersebut merupakan 3 hal penting untuk menjaga kelangsungan sebuah lembaga, terutama Sekolah Nasima. Oleh karena itu, perlu dibangun komunikasi sinergi positif yang kuat untuk bersama-sama bertanggung jawab terhadap perkembangan Sekolah Nasima. Ke depan akan kita sempurnakan dan kita bentuk ulang forum komunikasi orang tua murid untuk menjembatani aspirasi dan informasi sebagai kanal yang terukur dan formal. Berbagai kegiatan orang tua murid dapat direalisasikan melalui forum tersebut, antara lain parenting class, kajian rutin, baca tulis Al-Quran, smart parenting class, dan kegiatan-kegiatan lain yang mendukung orang tua untuk mendampingi putra-putri belajar di rumah dan bermain di rumah. Karena kita tahu bahwa pendampingan orang tua juga sangat diperlukan dalam masa daring ini untuk membantu, memotivasi, mengarahkan peserta didik saat anak-anak belajar dan bermain di rumah, sehingga materi-materi yang disampaikan oleh guru mendapatkan respon dan balikan yang baik dari peserta didik. Karena sejatinya keberhasilan pendidikan anak adalah komitmen dan kerjasama yang baik antara sekolah dan orang tua murid. Bapak Ibu yang berbahagia, di momen yang sangat baik ini, saya mengajak seluruh elemen di Sekolah Nasima untuk segera berbenah dan menjadi transformer yang handal, tangguh, berdaya saing tinggi, pembelajar, pantang menyerah untuk mencetak sejarah terbaik di Sekolah Nasima. Mari kita bangun soliditas dan tim yang baik, karena hanya dengan gotong royong dan sinergi, maka cita-cita besar Sekolah Nasima akan terwujud.
tetap rendah hati dan membumi, serta selalu memohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk ridho dan pertolongannya, serta memantaskan diri kita sebagai warga sekolah Nasimah yang layak diberi amanah beribu-ribu peserta didik yang diamanahkan pada sekolah Nasimah. Bapak Ibu yang saya hormati, terakhir izinkan saya menyampaikan sesanti bahasa Jawa melalui tembang Mocopat Poco. Ilmu iku lelakone kanthi laku, lekase lawan kas, tegese kas nyantosi. Setya Budha pangekese dur angkara. Artinya, ilmu itu dipahami dan dikuasai harus dengan upaya yang tekun, dilandasi dengan niat yang suci dan proses yang bersih untuk memperkokoh karakter. Dan cara penyampaiannya pun diperolehnya dengan cara yang khusus untuk memperkokoh karakter, karena kokohnya karakter atau budi pekerti akan menjauhkan diri dari watak sombong dan angkara murka. Bapak Ibu yang saya hormati, kutipan berikut yang syarat makna untuk memotivasi kita sebagai orang tua dalam mendampingi belajar putra-putri kita. Anakmu bukanlah milikmu. Mereka adalah putra-putri sang hidup yang rindu akan dirinya sendiri. Mereka lahir lewat engkau, tetapi bukan dari engkau. Mereka ada padamu, tetapi bukan milikmu. Berikanlah mereka kasih sayang, namun jangan sodorkan pemikiranmu, sebab mereka ada pemikiran sendiri. Patut kau berikan rumah bagi mereka dan bagi raganya, namun tidak bagi jiwanya. Sebab mereka adalah penghuni rumah masa depan mereka yang tiada dapat kau kunjungi, sekalipun dalam mimpimu. Engkau boleh berusaha menyerupai mereka, namun jangan membuat mereka menyerupaimu. Sebab kehidupan takkan pernah mundur atau tenggelam ke masa lalu. Hal ini sejalan dengan pesan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu, educate your children according to their era, because they don't live in your era. Sekian dari saya, semoga Bapak Ibu terus bersinergi dengan Sekolah Nasimah untuk mengantarkan putra-putri tercinta agar dapat bersaing dan bersanding menjadi masyarakat dunia. Mari bersama-sama memohon ridho pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa berdoa semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa melaksanakan aktivitas normal kembali. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Speech. The next agenda is the speech from the Research and Development Director of Yayasan Pendidikan Islam Nasimah, Mr. Supramono MPD. The floor is yours. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Kepala SD Nasimah yang baru menjalankan amanah tugas selama 11 hari. Semoga senantiasa sehat, bahagia, dan bisa membawa perubahan. Bapak T.Y. Raharja, SPD. Ibu, Bapak, Guru, serta tenaga kependidikan SD Nasimah, terutama Ibu-Ibu wali kelas 5, SD Nasimah yang hadir secara tatap muka,
dan ibu bapak yang lain yang hadir secara daring. Terutama untuk ibu bapak, orang tua peserta didik kelas 5 SD Nasima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur senantiasa kita panjatkan hadirat Allah SWT, Sang Maha Penggenggam. Atas kasih sayang dan kuasanya, kita dilimpahi kesehatan, keselamatan, kelapangan urusan, dan kebahagiaan sampai detik ini, dan semoga di hari-hari berikutnya. Karena meskipun pandemi belum kunjung usai, kita semoga bisa kuat untuk melaluinya dengan baik. Salawat serta salam kita sanjungkan melalui lisan dan batin kita pada Rasulullah Muhammad SAW. Karena insya Allah syafaatnya turun kepada kita pada saat lapang dan sempit, saat di dunia maupun di akhirat. Ibu Bapak yang saya hormati, meneruskan sambutan dari Ibu Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Islam Nasima tadi, kami tak henti-hentinya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas pendampingan dan kesabaran yang luar biasa dari Ibu Bapak dalam menemani anak-anak belajar, bermain, beribadah, dan membangun karakternya selama di rumah. Terima kasih juga Ibu Bapak telah berpartisipasi mengisi kuesioner layanan pendidikan sekolah Nasima yang kami kirimkan pada akhir Juni kemarin. Hasilnya, alhamdulillah, nilai plusnya adalah kita bersyukur kepercayaan pada sekolah Nasima masih cukup tinggi, bahkan lebih dari 83% orang tua menyatakan sangat baik dan memuaskan untuk pelayanan pendidikan di Nasima. Masih ada catatan 0,02% yang mengatakan pendidikan di Nasima kurang baik. Ini tentu saja menjadi perhatian kita semua. Apa yang lebih kita pertahankan dan tingkatkan. Apa yang kurang, segera dalam tempo yang sesingkat-singkatnya harus kita selesaikan dan temukan solusinya. Melihat kondisi yang ada, Ibu Bapak, sistem pembelajaran daring masih akan berlangsung sampai akhir semester 1 2020-2021. Oleh karena itu, marilah kita bersiap menata kembali setelah kemarin libur cukup lama. Kita siapkan segala fisik, psikologis maupun peralatan untuk menyambut masa kenormalan baru di sekolah Nasima. Sekolah Nasima akan terus memperbaiki dan meningkatkan layanan kualitas pendidikannya agar semua yang kita programkan bisa berjalan sangat baik. Langkahnya antara lain, semua guru sejak selesai tahun pelajaran langsung berlari, berlatih. Kita siapkan untuk memberi layanan terbaik. Antara lain dengan meningkatkan kemampuan teknologi informasi, kemampuan untuk membuat bahan-bahan ajar digital, kemudian platform teknologi berupa Asia Nasima dan Microsoft Office 365 lebih kita eksplorasi agar nanti bisa lebih berdaya guna dalam pembelajaran daring. Kurikulum darurat juga kita susun dengan sistem pembelajaran sesuai protokol kenormalan baru. Kita harus bersama-sama memastikan anak-anak harus tetap ceria, harus tetap sehat, dan tetap belajar. Karena tugas utama dari seorang peserta didik adalah belajar bagi masa depannya. Ibu Bapak yang kami hormati, saya antusias untuk hadir di Forum SD Nasima ini karena serasa seperti pulang kampung. Pada tahun 1997 sampai 2003, saya bertugas sebagai guru Nasima. Kemudian
sempat menjadi wakil kepala SD Nasima bidang kesiswaan dan ekstrakurikuler. Sangat ingat waktu itu awal-awal kita merintis bagaimana SD Nasima menyusun program-program, kemudian menerapkan full day school, membentuk budaya sekolah, menyusun buku pedoman perilaku, membentuk ekstrakurikuler seperti PKS, dokter kecil, dan sebagainya. Ini tumbuh kembangnya luar biasa. Berkat ridho dan pertolongan Allah SWT serta dukungan semua orang tua serta didik, SD Nasima sudah banyak mendapat pengakuan baik di lokal, regional maupun nasional. Contohnya, SD Nasima ditunjuk atau dipilih sebagai sekolah piloting nasional atau model penguatan pendidikan karakter. Kemudian menjadi juara lomba budaya mutu, tersertifikasi ISO 9001-2015, terakreditasi dengan skor lebih dari 98, dan segudang prestasi lainnya yang tak cukup untuk diceritakan di sini. Ibu Bapak, juga khususnya Ibu Bapak guru yang nanti akan melayani peserta didik, mari kita ingat kembali tentang teori perkembangan. Anak-anak kelas 5 atau usia antara 10 sampai 11 tahun adalah masa peralihan dari usia kanak-kanak menuju pra-remaja. Pertumbuhan fisiknya cukup pesat, menopang fungsi-fungsi motoriknya. Pertumbuhan anak perempuan lebih cepat dibanding laki-laki. Identifikasi gender, laki-laki dan perempuan, semakin jelas dan tegas. Bahkan mereka mulai risih bila dekat dengan lawan jenis. Secara psikologis mereka sudah merasa besar, karena fisiknya tampak sudah lebih tinggi, lebih besar, dan lain-lain. Sehingga keinginan untuk mandiri dan mulai lepas dari pengaruh orang tua dan guru itu mulai muncul. Motivasi untuk menekuni suatu hobi atau ekstrakurikuler juga lebih tinggi. Sampai sebagian besar itu berkeinginan untuk berkompetisi dan berprestasi untuk menunjukkan eksistensi di antara teman-temannya. Mereka lebih mudah berbincang dengan sebaya dan yang sama jenis kelaminnya. Mereka punya bahasa-bahasa sendiri, bahkan sampai membentuk kelompok-kelompok, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Mereka mulai mengidolakan sosok selain orang tua dan gurunya. Biasanya itu artis film atau artis musik, terutama artis-artis Korea itu bisa mempengaruhi bagaimana dia bersikap dan lain-lain. Mereka juga mulai menggemari bacaan-bacaan bercerita panjang. Internet dan telepon pintar mempengaruhi secara lebih cepat dan lebih luas taraf perkembangan anak. Waspadai kerawanan ini. Tantangan sekaligus peluang bagi kita bersama. Tantangan bagi kita untuk tetap menjadi idola mereka. Ini yang menjadi tugas kita bagi wali kelas 5 terutama dan orang tua yang anak-anaknya sekarang sudah kelas 5. Jangan sampai kita salah merengkuh mereka karena kita melakukan pendekatan-pendekatan yang tidak tepat seusai atau sesuai dengan usia mereka. Mereka kadang-kadang bisa berbincang-bincang dari yang ringan sampai yang kritis. Nah, kita layani mereka dengan baik. Peluang ketika mereka berada pada usia fisik dan psikologis yang paling matang untuk ukuran SD. Jadi anak-anak kelas 5 itu adalah apa istilahnya pada taraf yang paling matang ketika mereka ada di SD. Kita fasilitasi mereka untuk mengembangkan bakat-bakat sampai mampu meraih prestasi. Tentunya dengan sentuhan dan motivasi yang tepat. Melihat tantangan sekaligus peluang itu, mari kita bersinergi, saling bertukar pikiran, berkomunikasi untuk saling memberi masukan agar anak-anak ini bisa
terfasilitasi dengan baik. Aksioma atau keniscayaan pendidikan Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa sesungguhnya keberhasilan pendidikan itu dimulai dari keluarga. Jadi tolong pada masa pandemi ini keluarga menjadi sekolah pertama sebelum melanjutkan, menyempurnakannya di sekolah formal di SD Nasima ini. Keluarga yang harmonis, penuh perhatian, tepat dalam berkomunikasi, memberi kasih sayang secara tepat akan membentuk anak yang bertumbuh kembang secara matang, baik fisik maupun psikologisnya. Untuk bersekolah, Nasima adalah pilihan yang tepat, karena kami membangun guru-guru yang memiliki pemahaman yang cukup baik tentang karakteristik anak seperti ini. Nasima berkualitas, berkomitmen, dan berkonsistensi untuk memfasilitasi anak-anak untuk hidup pada zaman mereka nanti. Ibu Ketua Pengurus tadi berpesan bahwa 3 pilar pendidikan jangan sampai lepas. Harus kita bangun terus, yaitu yayasan, sekolah, dan orang tua. Karena kita bersama yang akan mengantar anak-anak pada zaman mereka, yaitu anak-anak yang bisa disebut sebagai lokomotif baru menuju Indonesia Raya, yaitu anak-anak pemimpin-pemimpin yang berilmu dan berakhlak al-karimah, berkarakter nasionalis agamais, mampu bersaing dan bersanding dalam peradaban global. Apapun kegiatan yang ada di SD Nasima nanti, yang diprogramkan oleh sekolah maupun ibu-ibu wali kelas, tolong ikuti dengan baik, karena ini untuk kebaikan anak-anak juga. Semua program telah disiapkan, semua kegiatan unik, kreatif, dan bermakna juga sudah dirancang. Oleh karena itu, mari kita sukseskan bersama-sama. Karena program target ini bukan semata-mata target yayasan atau target sekolah, tapi sudah menjadi target kita bersama. Karena visi kita adalah membimbing insan Indonesia berilmu, berakhlak al-karimah. Seraya memohon ridho dan pertolongan Allah SWT, mari kita semua menguatkan kembali niat kita, semangat kita, sinergi kita untuk membimbing anak-anak kita agar menjadi anak-anak yang soleh-solehah, kuat iman Islamnya, nasionalis, cerdas majemuk, terampil, dan mampu membawa dirinya lebih matang untuk menyapa lingkungan dan masa depannya. Mendidik anak bersama Nasima selaras dengan petuah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Didiklah anakmu untuk hidup pada zaman mereka kelak. Sesungguhnya zaman mereka kelak sangat berbeda dari zaman kalian. Demikian juga dengan hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Apabila anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah semua amalnya, kecuali 3 hal, yaitu amal jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang selalu mendoakannya, baik ketika kita orang tuanya masih hidup, maupun ketika kita nanti meninggal dunia. Semuanya insya Allah diselenggarakan oleh Nasima. Demikian, Ibu Bapak, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It was a wonderful speech. Thank you very much. The next is the presentation of Nasima Elementary School program. Mr. Teye Raharjo, SPD, we would cordially invite you to take the floor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji hanya bagi Allah yang memegang alam semesta ini. Semoga kita selalu memuja dan memuji beliau agar kita mendapatkan segala ridhonya
dimudahkan segala urusannya, dan ditunjukkan jalan yang benar. Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan ke junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mudah-mudahan kita seluruh sivitas akademika Nasima, Bapak Ibu orang tua murid dan anak-anak mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil qiyamah. Yang kami hormati Ibu Ketua Pengurus YPI Nasima, Dr. Indarti, beserta jajarannya. Yang kami hormati pula Hajah Mila Kristanti, Direktur Eksekutif YPI Nasima, dan tak lupa kami hormati pula Bapak Supramono MPD selaku Direktur Penelitian dan Pengembangan YPI Nasima, dan saya hormati pula Bapak Ibu Wali Kelas 5 SD Nasima, dan tak lupa yang saya hormati pula Bapak Ibu orang tua murid SD Nasima kelas 5, serta anak-anakku yang Pak TY kangeni selalu, anak-anak kelas 5 SD Nasima. Bapak Ibu orang tua murid yang saya hormati, saya akan menyampaikan beberapa hal tentang program-program yang ada di SD Nasima. Yang pertama, saya ucapkan dulu selamat bergabung kembali di kelas yang baru, kelas 5 SD Nasima. Mudah-mudahan Bapak Ibu orang tua murid serta anak-anak nanti tetap bahagia, sehat selalu. SD Nasima di tahun 2020-2021 memiliki branding Jump Higher and Run Faster to Reach Our Dream. Kita berharap kita bisa melompat lebih tinggi, lari lebih cepat untuk menggapai impian-impian yang kita harapkan di tahun ajaran ini. Sekolah Nasima ada 4, yaitu di kampus KBTK, SD Nasima, dan SMP Nasima, serta di SMA Nasima. SD Nasima, Sekolah Nasima memiliki visi, yaitu membimbing insan Indonesia berilmu dan berakhlak karimah. Visi ini kami jabarkan kembali agar semua siswa akademika Nasima bisa memahami dan bisa menjalankan visi dengan baik, yaitu 1. Menyelenggarakan lembaga pendidikan yang berkualitas, yang baik dan layak bagi anak-anak. Kemudian menciptakan lokomotif-lokomotif baru menuju Indonesia Raya yang memiliki jiwa memimpin yang baik, pemimpin yang berilmu dan memiliki akhlak yang al-karimah, serta mampu mewujudkan kesejahteraan bersama. Oleh karena itu, Sekolah Nasima, perlu saya ingatkan kembali kepada Bapak Ibu orang tua murid di rumah, bahwa di Nasima memiliki nilai-nilai karakter Nasima yang mana kita harapkan nanti ketika setelah selesai sekolah di Nasima, setelah selesai berkelanjutan sekolah di Nasima, anak-anak memiliki nilai-nilai karakter Nasima, yaitu Nasima Yes, yang dijabarkan dengan beberapa per huruf, yaitu N, yaitu nasionalis, agamis, santun berkomunikatif, punya integritas kuat, makmur berkelimpahan, mampu bekerja sama dan aktif, yakin yang terbaik, punya empati yang tinggi, serta siap bertanggung jawab dalam keadaan apapun. Kompetensi utama pendidikan Sekolah Nasima ada 4, yaitu kompetensi karakter nasionalis agama, kompetensi eksakta, kompetensi bahasa, dan kompetensi teknologi terapan. Mudah-mudahan kompetensi ini yang kita harapkan bisa tercapai, yang dimiliki oleh seluruh sivitas akademika Nasima, terutama anak-anak SD Nasima.
Target tahun pelajaran 2021 Sekolah Nasima. Yang pertama adalah meningkatkan kualitas pendidikan melalui Sekolah Nasima bertaraf internasional dengan mewujudkan Sekolah Nasima yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi serta mampu menajamkan karakter Nasima Yes. Untuk mewujudkan itu, kita ada bidang yang menaungi itu agar tercapai target-target tersebut. Yang pertama di bidang kurikulum dan pengajaran, di bidang kesiswaan dan ekstrakurikuler, dan bidang administrasi sarana prasarana. Ketiga bidang ini saling berkolaborasi, bergotong royong, bahu-membahu untuk mewujudkan target-target yang kami inginkan di tahun 2020-2021. Bapak Ibu orang tua murid saya hormati, bahwa selama pembelajaran di semester 1 ini sesuai yang disampaikan oleh tadi Ibu Ketua Pengurus YPN Nasima dan Bapak Supramono selaku sebagai Direktur Litbang menyampaikan bahwa pembelajaran di semester 1 ini masih pembelajaran dalam bentuk daring. Tetapi kita juga masih mempertimbangkan juga regulasi dari pemerintah dan mengikuti petunjuk dari pemerintah dalam pembelajaran daring. Dan suatu saat jika nanti di pertengahan jalan sebelum 1 semester berjalan ada regulasi untuk pembukaan sekolah, anak bisa bertatap muka belajar sekolah, maka Nasima siap untuk menjalankan itu. Oleh karena itu, pembelajaran daring kita memiliki 2 portal resmi, yaitu SIA Nasima dan Microsoft 365, yang mana SIA Nasima sebagai sistem informasi akademik sebagai sarana penyampaian data akademik, yaitu laporan hasil belajar anak-anak, baik itu tugas, ulangan, PTS, penilaian akhir semester, dan pusat informasi dan rekam kegiatan sekolah. Di Microsoft 365, insya Allah di tahun ajaran kita tahun ini, semua Bapak Ibu guru sudah bisa menggunakan fitur-fitur yang lebih baik dari penggunaan 3,5 bulan lalu yang kita masih menggunakan Microsoft. Mudah-mudahan pembelajaran nanti lebih menyenangkan. Kemudian dan fitur-fiturnya anak-anak juga akan lebih familiar menggunakannya juga. Dan penilaian dan jaminan keamanan data dalam menggunakan Microsoft 365 insya Allah yakin pasti aman. Dan mudah-mudahan bimbingan dan dukungan dari orang tua dalam pendampingan belajar selama daring juga sangat diperlukan dalam proses pembelajaran daring. Alhamdulillah aktivitas daring selama 3,5 bulan kemarin kita sudah laksanakan. Bapak, saya mengucapkan terima kasih yang paling banyak kepada Bapak Ibu guru khususnya, serta Bapak Ibu orang tua murid di rumah yang serta-merta mampu mendampingi dengan baik pembelajaran daring di rumah. Walaupun masih ada permasalahan-permasalahan di lapangan yang insya Allah mari kita mencari solusi kembali di tahun ajaran ini agar pembelajaran lebih baik lagi, lebih bagus lagi, dan lebih bisa mendapatkan materi yang lebih banyak lagi. Kemudian untuk pembelajaran mengaji yang disampaikan oleh tadi, kita masih khususnya mengaji menjadi unggulan yang ada di sekolah Nasima. Kita berharap mengaji tahun ini, insya Allah Bapak Ibu guru mengaji semuanya sudah dilengkapi dengan perangkat pembelajaran yang baik. Mereka sudah menyiapkan kebutuhan pembelajaran yang baik. Kemudian nanti metode UMI yang mudah, menyenangkan dan menyentuh hati bisa dilaksanakan dalam keadaan daring. Berikut kami mengucapkan terima kasih kemarin Bapak Ibu orang tua murid sudah menerima hasil belajarnya menggunakan SIA Nasima. Bapak Ibu bisa tidak bertemu langsung dengan wali kelasnya, tetapi bisa melihat langsung dengan cepat hasil belajar siswa atau anak-anak di rumah maupun di tempat yang lain. Bisa menggunakan HP maupun menggunakan laptop. Bapak Ibu orang tua murid,
Untuk waktu pembelajaran di masa daring ini, kita memiliki kurikulum darurat di masa pandemi ini, yang mana kita tidak bisa melakukan pembelajaran secara penuh sesuai dengan jadwal seperti tatap muka. Tetapi mudah-mudahan dengan jadwal atau kurikulum darurat ini, Bapak Ibu atau anak-anak di rumah bisa belajar dengan baik dan nilai-nilai karakter bisa tersampaikan melalui kurikulum darurat ini. Yang mana nanti ada kegiatan di awal, ada presensi dan pembinaan oleh wali kelas, dilanjut oleh rutinitas harian nasima seperti halnya ketika bertatap muka di sekolah, kemudian diikuti dengan materi pelajaran, kemudian ada aktivitas mandiri dan kegiatan sholat dan istirahat juga dalam pantauan wali kelas. Dan di akhir, wali kelas melakukan rutinitas penutup dengan pengecekan kegiatan selama pembelajaran di hari tersebut. Bapak Ibu orang tua murid, ekstrakurikuler yang di SD Nasima memang selama pandemi ini belum bisa kita laksanakan dengan baik. Tetapi kami berharap kami masih memilih dan memilah ekstrakurikuler mana saja yang sekiranya bisa kita laksanakan secara daring. Mudah-mudahan anak tetap bisa melaksanakan ekstrakurikuler secara daring dengan pantauan dari Bapak Ibu gurunya masing-masing beserta dengan pelatihnya. Dalam bidang administrasi dan sarana prasarana, dalam menghadapi penormalan baru, insya Allah sekolah Nasima, khususnya SD Nasima, sudah siap dalam menyambut kenormalan baru, yang mana ruang kelas, perawatan, dan penyemprotan rutin disinfektan dan penataan social distancing untuk persiapan normal belajar di sekolah sudah tersedia dengan baik. Jika suatu saat pemerintah mengizinkan, khususnya di Kota Semarang, sekolah Nasima untuk belajar di sekolah, bertemu dengan anak-anak, insya Allah sekolah Nasima, SD Nasima siap untuk menyelenggarakan itu. Alhamdulillah di sekolah Nasima yang disampaikan Dr. Libang, kita memiliki Bapak Ibu guru yang baik, yang kreatif, inovatif, care, smart, dan totalitas yang tinggi dalam menumbuh kembangkan motivasi belajar mengajar bersama. Bapak Ibu guru di sekolah Nasima bisa seperti itu karena juga ada dukungan dari Bapak Ibu orang tua murid di rumahnya. Jika mereka tidak ada dukungan selama pembelajaran di sekolah maupun secara daring, mereka tidak akan bisa lebih baik dari sebelumnya. Kami mohon dengan sangat selama pembelajaran daring ini, kami mohon kesediaan dari orang tua dengan bisa mendampingi proses belajar mengajar di rumah dengan Bapak Ibu guru di sekolah. Mungkin di kelas 5 ini seperti yang disampaikan tadi, perkembangan usia kelas 5 itu menuju proses yang sangat lebih tinggi, yaitu ada ketertarikan langan lawan jenisnya, kemudian ada perkembangan daya pikirnya, kemudian rasa humornya sangat tinggi. Oleh karena itu pasti ada permasalahan-permasalahan di lapangan. Mudah-mudahan dari permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan tersebut, kalau dalam proses pertemuan tatap muka pasti ada hal yang perlu diselesaikan dengan baik. Karena anak bisa melakukan perbuatan-perbuatan itu bagian dari perkembangan atau proses belajar anak-anak. Oleh karena itu jika ada permasalahan pasti harus diselesaikan. Yang pertama adalah dengan lewat wali kelasnya terlebih dahulu. Nanti berlanjut ke guru bimbingan konseling. Jika masih belum bisa diselesaikan, insya Allah nanti akan terselesaikan lewat wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Mudah-mudahan dan alhamdulillah di sekolah Nasima segera permasalahan pasti diselesaikan dengan cara kekeluargaan dalam ranah edukasi untuk membangun hal-hal yang positif. Bapak Ibu orang tua yang saya hormati, untuk mewujudkan itu butuh partisipasi orang tua. Kita berharap
orang tua siswa bisa menjadi mitra sekolah yang baik. Sesuai dengan tadi disampaikan, ada 3 pilar utama kesuksesan dalam pendidikan anak sekolah, yaitu dari yayasan, kemudian dari sekolah, dan dari orang tua. Mudah-mudahan kita bisa bersinergi bersama dan bergotong royong dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Oleh karena itu, kami mohon juga dalam penggunaan grup WA di kelasnya masing-masing yang dibentuk bersama wali kelasnya bisa digunakan secara bijak, menjunjung norma kesopanan dan keakuratan informasi. Segala informasi yang bukan lewat dari sekolah mohon untuk tidak diterima dan perlu dikonfirmasikan lewat wali kelasnya terlebih dahulu. Mohon ini dengan sangat penggunaan grup WA bisa digunakan dengan baik. Kemudian ada buku presensi sholat dan mengaji, yang ini juga butuh partisipasi dari orang tua untuk pengecekan kegiatan sholat dan mengaji di rumahnya masing-masing. Kami harapkan kami akan membuat forum komunikasi orang tua murid Nasima, yang mana forum ini sebagai bentuk informasi atau menjembatani informasi dari sekolah Nasima kepada orang tua murid yang lainnya. Kami mohon nanti bersama dengan wali kelasnya masing-masing bisa menunjuk salah satu orang tua murid di kelasnya untuk menjadi perwakilan di forum komunikasi orang tua murid Nasima. Bapak Ibu orang tua murid yang saya hormati, kami sampaikan wali kelas dan Bapak Ibu guru bidang yang mengajar di kelas 5. Di kelas 5 Sorong ada Ibu Sri Dwi Apriyani SPD. Beliau selaku wali kelas dan mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Kemudian di kelas 5 Wamena ada Bapak Ahmad Khairin Anwar. Beliau sebagai wali kelas dan pengampu olahraga di SD Nasima. Kemudian ada Ibu Dania Safaati, wali kelas 5 Fakfak, dan beliau mengampu sebagai guru IPA. Kemudian ada Ibu Anis Widiati SPD, dia sebagai wali kelas 5 Ternate dan pengampu mata pelajaran bahasa Inggris. Kemudian di bidang-bidang lainnya ada Ibu Lulu Arifatun SPD, beliau mengampu mata pelajaran matematika. Kemudian di IPS dan PKN, Bapak gurunya adalah Bapak Muson SPD. Kemudian di Bapak Abdullah Asake sebagai guru agama Islam. Kemudian mata pelajaran bahasa Jawa diampu oleh Bapak Marjono. Kemudian di bahasa Arab diampu oleh Bapak Ahmad Ismail SPD. Untuk guru seni rupa ada Bapak Nur Maksudi, dan untuk bimbingan konselingnya di kelas 5 ini ada Ibu Nugrahini Hasuti SPSI. Kemudian ada guru BTA, baca tulis Al-Quran, ada Bapak Sodikun, beliau juga mengampu sebagai koordinator mengaji di SD Nasima, dibantu oleh Bapak Maimun Fatoni. Kemudian Ahsan Mahrud, Bapak Ahmad Nafol Azizi. Ulil Absor, Bapak Qotibul Umam. Kemudian Ibu Mustafiro Zahratul Munfidah, Bu Tisna Musfiro, Bu Hanifah, Bu Merika Puspitasari, Bu Munfi'ah, ada Ibu Kumi Lailani Rofi'ah, Bu Izzatil Muna, Muizzatul Salamah, ada Ibu Amalia Soleha, dan ada Ibu Putri Habitatus Sa'diyah. Dan alhamdulillah mereka hampir 95% seorang sarjana S1 dan hafid dan hafidho. Bapak Ibu orang tua murid saya hormati,
untuk menyelesaikan program-program sekolah Nasma, saya dibantu oleh 3 teman-teman di bidangnya masing-masing. Di bidang wakil kepala sekolah bidang kesiswaan dan ekstrakurikuler ada Bapak Muhammad Khairun Nafi SPD. Di bidang kurikulum dan pengajaran ada Ibu Lulu Arifatun SPD. Kemudian di wakil kepala sekolah bidang mitrasi dan sarana prasarana ada Ibu Ria Budi Asari SPD. Untuk agenda terdekat ini, Bapak Ibu orang tua murid nanti bisa mengagendakan bersama antara wali kelas dan anak-anak bisa bertemu, bertatap muka secara daring dan menyapa dan mengenal teman satu persatu di kelasnya masing-masing. Monggo nanti bisa diagendakan, mungkin setelah acara ini atau mungkin di hari Ahad besok. Nanti dengan kesepakatan wali kelas dan anak-anak di rumah. Kemudian tanggal 13 sampai 17 Juli ada kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS. Kemudian ada kegiatan menyambut peringatan Idul Adha yaitu tabungan kurban. Kemudian Hari Anak Nasional dan yang terakhir adalah kegiatan Idul Adha 1441 Hijriah. Yang sudah perlu saya sampaikan tadi, kita sudah siap dengan new normal. Pembukaan sekolah tetap tanggal 13 Juli 2020. Pembelajaran kita menggunakan pembelajaran daring yang mana kita laksanakan 1 semester sambil menunggu regulasi dari pemerintah. Nanti setiap 2 bulan akan kita evaluasi bersama. Kemudian pembukaan sekolah juga masih menunggu dari regulasi resmi dari pemerintah. Dan insya Allah kalau nanti dibuka kita sudah telak atau sudah siap dengan sistem kombinasi daring maupun tatap muka. Bapak Ibu guru dan tenaga pendidikan tidak bekerja WFH full 100%, tetapi kita buat secara kombinasi, yaitu sebagian ada yang WFO, sebagian juga ada yang WFA. Alhamdulillah, Sekolah Nasima kemarin mendapatkan sambutan yang luar biasa dari Bapak Obed Hosyanto ST selaku Senior Manager of Education Program PT Microsoft Indonesia, menjadi sekolah pembelajaran daring terbaik selama beliau melihat pembelajaran daring di sekolah-sekolah lain, dan Nasima yang terbaik pembelajaran daring. Kita bisa seperti itu karena Bapak Ibu guru semuanya mendapatkan pembelajaran atau pelatihan menggunakan Microsoft Office 365. Walaupun kita dilatih secara tatap muka sekali dan itu sebelum masa pandemi, dan alhamdulillah Bapak Ibu guru semuanya bisa bahu-membahu merubah daya, merubah mindsetnya untuk berkembang dalam penggunaan Microsoft lebih jauh lagi secara otodidak dan sambil belajar secara tutor sebaya. Bapak Ibu orang tua yang saya hormati, alhamdulillah selama pandemi ini, selama libur dari anak-anak di semester atau kenaikan kelas, Bapak Ibu guru tidak libur. Bapak Ibu guru menyiapkan pembuatan video pembelajaran untuk yang bisa disimak oleh anak-anak ketika proses pembelajaran berlangsung. Dan alhamdulillah target kita di tahun ini bisa membuat video 2000 video pembelajaran di tingkat TK sampai tingkat unit SMA. Bapak Ibu, perlu saya sampaikan lagi pedoman yang ini perlu diingatkan kembali, saya mengingatkan kembali pedoman aturan pembayaran biaya sekolah, bahwa untuk pendebetan kami ingatkan yaitu tanggal 5 dan tanggal 10. Jika tanggal 5 tidak bisa debet, maka akan direview ulang lewat WA dari wali kelas dan nanti disampaikan ke orang tua murid secara japri. Kemudian orang tua murid wajib untuk mengisi
rekeningnya agar bisa dapat di tanggal 10. Jika di tanggal 10 tidak berhasil, maka akan ada surat pemberitahuan kepada orang tua murid agar segera menyelesaikan, dan secara otomatis jika tidak diselesaikan dengan baik, maka akan, khususnya di pembelajaran daring ini, penggunaan Sianasima dan Microsoft akan terkunci secara otomatis. Dan perlu saya ingatkan pula Bapak Ibu, memang sekolah Nasima juga melakukan kebijakan yang luar biasa. Kami tidak serta-merta langsung menjudge bahwa orang tua tidak bisa membayar, tetapi kami berharap dari orang tua murid yang merasa memiliki permasalahan keuangan, dimohon bisa berkomunikasi secara langsung lewat bagian keuangan maupun lewat kepala sekolah. Tak lupa yang disampaikan oleh Ibu pengurus dan Bapak Direktur Libang menyampaikan pula, sama menegaskan kembali, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kewajiban orang tua murid terhadap anaknya ada 3. Ada, yaitu memberi nama yang baik, mendidik akhlaknya, mengajari baca tulis Al-Quran, mengajari berenang dan memanah, dan memberikan rezeki dari sumber dan yang halal. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan Bapak Ibu orang tua murid di rumah tidak salah menyekolahkan Ananda sekolah di Nasima. Insya Allah kami bisa membantu mengurangi kewajiban-kewajiban orang tua yang mana belum bisa terlaksanakan di rumah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, ketika anak Adam meninggal dunia, maka amalnya juga akan terputus, kecuali 3 hal, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Dan mudah-mudahan anak-anak Bapak Ibu sudah menginvestasikan di sekolah Nasima, mudah-mudahan menjadi anak yang soleh dan menjadi amal jariyah suatu saat nanti, dan bisa menjadi anak yang mendoakan orang tua. Tak lupa ini juga perlu dukungan dari orang tua murid di rumah. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menyampaikan, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya, karena mereka hidup bukan di zamanmu. Oleh karena itu, selama pembelajaran daring ini, kami mohon Bapak Ibu orang tua menyiapkan perlengkapan selama pembelajaran dengan baik, agar anak-anak bisa mengikuti pembelajaran di sekolahnya dengan baik dan mengikuti zamannya. Dan mereka semoga dengan melengkapi itu, anak-anak tidak akan tertinggal dari zaman sekarang ini. Perlu saya ingatkan kembali Bapak Ibu, orang tua murid di rumah, di sekolah Nasima kita punya aplikasi yang namanya Sekolah Nasima yang ada di Play Store, monggo bisa diunduh. Karena di sekolah Nasima ini, di aplikasi ada segala informasi lengkap dari unit TK sampai SMA, dan informasi juga lebih lengkap. Di situ juga akan ada sumber belajar yang bisa diunduh atau di-download oleh orang tua murid. Modul, baik modul untuk belajar siswa maupun untuk modul dari majalah Merah Putih Nasima. Kemudian kita juga punya laman, jadi sekolahnasima.sch.id, moga Bapak Ibu orang tua juga bisa melihat juga. Dan tak lupa di SD Nasima juga punya Instagram, yaitu sd.nasima dan Sekolah Nasima. Bisa di follow, di situ ada informasi terupdate setiap harinya. Kemudian kita juga punya Facebook SD Nasima dan Sekolah Nasima, serta kita juga punya YouTube SD Nasima Semarang dan Sekolah Nasima Semarang. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyak kepada orang tua murid yang telah bergabung di pagi serta sampai siang hari ini, yang menyempatkan waktunya. Mudah-mudahan menjadi amal ibadah dari jenengan semuanya dan menjadi informasi yang baik untuk kita bersama. Jangan jalan di belakangku, siapa tahu aku nyasar. Jangan jalan di depanku,
siapa tahu aku tidak mengikutimu. Mari jalan bareng, bergandengan, saling belajar, santun, menghormati, dan mengingatkan ke arah kebaikan. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much for Mr. Tehi Raharjo, SPD. The next agenda is singing Bagimu Negeri. Audiences, please stand up. Audiences, please be seated. Mr. Supramono MPD and Mr. Tehi Raharjo SPD may leave the place. Ladies and gentlemen, it's time for the introduction of the 5th grade home teachers. The home teachers of grade 5 Sorong, Mrs. Sri Dwi Apriani SPD, or you can call her as Miss Yani. The home teacher of grade 5 Wamena, Mr. Hairil Anwar SPD. You can call him Mr. Anwar. The home teacher of grade 5 Fakfak, Mrs. Dania Syafaati SPD. You can call her Miss Danis. The home teacher of grade 5 Ternate, Mrs. Anis Widianti SPD. You can call her Miss Danis. You can call her Miss Widi. Okay. Well, thank you very much, the home teachers of the. Ladies and gentlemen, now we are finally at the end of the event. I, as the master of ceremony, would like to ask apology for any mistake. Let's close today's event by reciting Surat Al-Asr together. Ladies and gentlemen, thank you very much for the participation. Don't forget to download our app, Sekolah Nasima, in Play Store. Follow our Instagram, Sekolah Nasima, and sd.nasima, at our Facebook, SD Nasima and Sekolah Nasima. Also, don't forget to subscribe our YouTube and Sekolah Nasima. Stay healthy. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.